Kasih rekan-rekan media, pers dan jurnalisme dari berbagai media yang tersedia. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa kami adalah pemegang kuasa ya dari Ibu Mintarsi. Kemudian dari surat kuasa yang kami terima, kami telah berkirim surat sebanyak ini. Ada 3 kali surat kepada notaris Makahanap, kepada notaris Dian Pertiwi, kepada pemegang saham Pak Purnomo, dan ahli waris dari dari Chandra. Bapak Chandra. Jadi kami telah kirimkan surat ini. Kemudian yang menjawab setelah surat kedua atau ketiga itu adalah Bapak Notaris Makahanap. Jawabannya adalah bahwa tahun 2001 dia dihilangkan. Ibu ini dihilangkan dari pemegang saham. Seharusnya dia hilangkan adalah dari pengurus. Jadi beda pengurus, beda pemegang sahamnya. Karena ibu ini adalah wakil direktur di CP Lestiani dan di PT Bluebird. PT Bluebird Taksi saya Iya. sebagai direktur. Sebagai direktur Saya di punya saham juga di PT Bluebird Taksi. jadi sebagai direktur di PT Bluebird. Nah, kemudian ibu ini dijawab setelah 3 kali surat dengan tegas seperti ini oleh notaris Makahanap. Yang intinya adalah di sini di underline di mana Dr. Mintarsi Al-Latif tidak lagi sebagai pesero pengurus namun sebagai pesero komanditer. Jadi bukan lagi sebagai pengurus tetapi pesero komanditer. Artinya bukan lagi pengurus daripada perusahaan-perusahaan ini tetapi adalah pemegang saham. Itu artinya. Nah, kemudian atas dasar surat ini kami kuasai, maka kami kirimkanlah surat kepada 3 orang itu. Pemegang saham 2 orang dan notarisnya yang sekarang. Surat pertama lolos, surat kedua lolos, surat ketiga lolos. Tapi surat ketiga itu dijawablah oleh pengacaranya. Jadi pemegang saham dan notarisnya menunjuk pengacara yang sama, yaitu Lubis dan rekan. Ini dia. Jawaban dari LGS ini atau Lubis dan rekan ini pada halaman 2 dikatakan seperti ini. Dan karenanya segala sesuatu sehubungan dengan hal tersebut di atas secara hukum telah dianggap atau telah diselesaikan secara final dan mengikat, tuntas dan sempurna. Jadi dia bilang sudah dibayar lunas, tuntas dan sempurna. Maka saya tanya ibu ini, ibu ada terima uang nggak setelah 2001? Tidak ada. Ibu nggak ada menerima uang? Tidak ada. Ibu janji? Ya. Kemudian ada nggak ibu diundang lagi? Ada, 2013 ya. Loh, kok sudah dikeluarkan dari pengurus dan pemegang saham 2001 tapi diundang 2013? Kan aneh. Kan sudah tidak pemegang saham tapi 2013 dia diundang, dimasukkan ke kamar gelap. Ya. Dimasukkan ibu ini ke kamar gelap. Kemudian atas dasar ini karena pengacaranya tidak tidak menjawab lagi, maka kami laporkan lagi pada kepolisian. 1 harian penuh melapor ini. Ibu juga karena masih ada kegiatan lain, dia pikir melapor sebentar aja, maka ibu ini tidak sampai melihat sampai akhir. Karena jam 5, jam 6 ibu sudah meninggalkan Mabes Polri. Dan ini selesai kurang lebih jam 9. Nah, kenapa begitu membuat laporan ini begitu hati-hati? Karena kita tahu
Karena PT Bluebird ini sekarang dan grup-grupnya ini banyak pemegang sahamnya. Maka melalui perdebatan yang sangat panjang, melalui SPK, kemudian 3 kali di sini diseleksi, kemudian naik ke atas, diseleksi lagi, kemudian turun ke bawah, bikin laporan polisi dan sebagainya, maka habislah waktu 1 harian penuh. Nah, inilah hasilnya. Telah kami laporkan pasal 372, 374 KUH pidana. Jadi saat ini pemegang saham PT Bluebird dan lain-lain telah kami laporkan ke Mabes Polri. Kami tinggal menunggu surat panggilan untuk wawancara dari Mabes Polri. Nah, untuk selebihnya silakan Ibu menjelaskan. Saya mau menambahkannya dalam hal bahwa LGS pengacara pihak lawan mengatakan bahwa ini sudah mengikuti prosedur hukum. Prosedur hukum apa yang dia lewati? Yaitu adanya akte notaris. Kita bisa bayangkan akte notaris dibuat tanpa kehadiran saya dan dikatakan saya sudah lepas. Itu akte notarisnya. Kalau saya menganggap akte notaris itu harus sah, jangan sekedar bikin. Ini ternyata tidak disahkan. Lalu ini sah atau tidak? Kalau tidak disahkan. Lalu saya ingin komentar lagi masalah dibayar atau tidak dibayar. Kalau masalah dibayarnya, dulu pada saat gugatan perkara ini juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu disebutkan saya sudah dibayar. Saya mengundurkan diri sebagai pengurus tahun 2001. Katanya dibayar 1999. Kok lucu 2 tahun sebelumnya sudah dibayar? Saya belum rencana keluar kok sudah dibayar. Itu lucu. Lalu kita lihat lagi. Saksinya adalah sekretarisnya. Sekretarisnya mengatakan gini, kenapa kok dibayar? Karena Ibu Mintarsih menteror terus. Jadi akhirnya dia menelpon Purnomo untuk bayar. Terus langsung dibayar. Kok begitu hebat? Langsung bisa tahu nilainya berapa? Jadi ini kan sesuatu yang tidak masuk akal karena dalam jual beli saham itu kan ada negosiasi harga. Tapi di situ mereka menulis kita sudah membayar dengan nilai yang jauh lebih besar dari sebenarnya. Apa namanya nilai jauh lebih besar? Kalau saya nilai jauh lebih kecil, tapi kok itu dianggap jauh lebih besar, tetap tidak sah karena harus ada negosiasi. Undang pasal-pasalnya ada bahwa harus dibicarakan bersama. Memang secara umum kita tahu jual beli kan harus dengan negosiasi kan, bukan ditentukan sepihak. Dan ini yang terjadi. Jadi akhirnya tetap tidak disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang harus menginventarisir semua permasalahan perubahan dari sini. Bu, tapi pembayaran itu tidak ada di tahun tidak pernah ada. Bayangkan 2 tahun sebelumnya, mana mungkin sih kok mereka jadi tukang ramal begitu hebat dan bagaimana mungkin belum merencana kok sudah dibayar. Bayarannya pun dengan prosedur yang terlalu aneh. Kan sudah ketahuan anehnya dan jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu tidak mau menerima itu sebagai fakta. Tapi mereka juga menyebutkan nilai di tahun 1999. Mereka sebutkan nilainya jadi relatif kecil. 15% nilainya hanya 2M. Dari total sebetulnya Ya, itu keseluruhannya besar sekali. Tapi kan jadi mereka akhirnya bikin, nilainya sekian. Kok bisa menentukan sendiri? Dan yang dibayar itu adalah pembayaran untuk perusahaan-perusahaan lain atau pemegang saham lain. Dan sementara kalau pembayaran saham itu biasanya di belakang. Jadi ada mundur misalnya baru dibayarkan kemudian. Tetapi ini 2 tahun sebelum telah dibayar katanya gitu loh. Tapi itu tidak 2 diterima tahun oleh sebelum pengadilan. dibayar. 2 tahun sebelum Itu dibayar. adalah berbohong. Maaf. Ya.
Jadi 2 tahun sebelum saya menyatakan mundur, itu pun mundur sebagai pengurus, kok dibayar? Bayarnya juga lucu. Anaknya membayar ke suami saya dan ke anak saya. Kenapa nggak ke saya? Kan yang memiliki itu saya. Paling nggak harus ada persetujuan. Jadi terlalu banyak aneh dan ternyata pengadilan negeri juga tidak menyetujui itu sebagai bukti pembayaran. Bu, perihal pelengseran nama ibu dari PT ya, sama pengeluaran dari hak waris itu berarti dilakukan secara sepihak dari sana ya Bu ya? Semua sifatnya sepihak. Jadi dari akta-akta itu saya tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diundang. Saya kan pemilik, kok nggak diundang untuk mengatakan milik saya serahkan secara gratis? Kan lucu, apa mungkin saya serahkan begitu saja secara gratis? Dan sebetulnya kalau mau kita ikuti, banyak peraturan pasal-pasal yang tidak dipenuhi. Cuma ini jadi melebar sekali, karena itu pada suatu hari saya akan menyebutkan lika-liku mereka bagaimana menyusup dari satu ke yang lain sampai bisa lepas. Bukan ada rapat umum pemegang saham Bu ya, kalau dalam sebuah perusahaan besar ya Bang ya, seperti itu. Di tahun 99 Ibu masih ikut RUPM itu? Jadi PT Bluebird Taxi itu lain sendiri. Jadi dia sejak diadakan sebelum tahun 1995, pada saat undang-undang perseroan terbatas, dia tidak menyesuaikan. Jadi tidak terikat seperti kita itu. Ya, poinnya adalah kapan Ibu, karena tadi bilang tidak ada rapat umum pemegang saham Ya, di PT jadi ini. sejak tahun 1995 pertama kali disahkannya undang-undang perseroan terbatas itu adalah pada tahun 1995, dan sampai tahun 2013 tidak menyesuaikan. Jadi tidak terikat pada undang-undang. Tapi kok lucunya perusahaan begitu besar kok nggak mau mendaftarkan, tidak mau menyesuaikan dengan undang-undang. Kan itu juga aneh. Tapi lebih aneh lagi, bagaimana dia dengan identitas yang tidak sempurna bisa tetap berjalan. Itu perlu kita ikuti, ada apa. Jadi intinya itu segala sesuatu dilakukan dengan tidak sahnya PT Bluebird Taxi. Tapi kok tidak sah sebetulnya, jangan keluarkan izinnya. Karena izin itu setiap 5 tahun harus diperbaiki. Kenapa kok bisa keluar? Kenapa yang lain-lain izin-izin lain juga bisa keluar? Itu yang aneh. Sehingga sampai PT Bluebird TBK itu besar seperti sekarang ya. Kalau PT Bluebird TBK kan lain lagi, didirikan secara sah. 2 orang mendirikan PT Bluebird TBK, kan sah. Yang tidak sahnya itu uangnya diambil dari mana? Lalu menggunakan fasilitas PT Bluebird Taxi, itu kan tidak sah. Dan ada peraturan, ada pasal 99, silakan dia 1B, ayat 1B. Di situ dikatakan, jika kita mempunyai benturan kepentingan, maka kita tidak bisa menentukan untuk perusahaan ini. Jadi dia mengatakan, saya tentukan itu kita pakai dan saya bayar sekian. Kok boleh? Itu kan nggak boleh, secara undang-undang saja itu juga tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Tapi dari pihak PT Bluebird Taxi itu yang membolehkan, give permission itu pihak, ada oknum-oknum gitu? Pribadi sendiri. Jadi yang namanya Purnomo, dia jadi direktur di PT Bluebird Taxi dan di PT Bluebird TBK. Saya sebetulnya tetap belum dilepas sebagai direktur PT Bluebird Taxi, tapi tidak diajak. Apa boleh? Ini kita milih. Tak ditulis DKK. Jadi artinya dan kawan-kawan semua yang terlibat nanti akan ditentukan apakah dia sudah terlibat pada tahap pertama atau nanti terlibat pada pencurian
kalau saya anggap mencuri ya, PT Bluebird Tbk. Itu berarti estafet kepemilikan pemegang saham sampai menyeret nama suami ini kita Willy itu bermasalah semua ya menurut Ibu ya? Kalau menurut saya, pertama saya kok bisa keluar ini kan jelas pengadilan kepanitiaan pengadilan negeri Di sini Jakarta dibilang Pusat tidak keluar. tidak menyetujui, dan notarisnya sendiri mengatakan ya saya tidak keluar, jadi hak saya tetap ada, tapi kok bisa dinyatakan hilang dan sampai di PT Bluebird taksi pun hilang. Alasan mereka ya kalau keluar sebagai pengurus ya semuanya ikut hilang. Pasalnya di mana atau undang-undangnya di mana? Apa ada? Kalau tidak ada, apa boleh mereka karang sendiri? Artinya sejak tahun 2013 Ibu ya, kalau tidak salah ya, udah tidak ada hak lagi sampai sekarang. 2001 sudah tidak ada hak. 2001. Itu di 15% dari PT Bluebird Taksi. Kemudian tahun 2000 ada saham warisan yang kecil. Itu pun nanti digerogotin lagi. Ada lagi riwayat penggerogotannya. Jadi semua berturut-turut. Karena itu saya tidak bisa, bukannya tidak mau menerangkan, tapi semuanya jadi sangat panjang. Lebih baik kita ke polisi pun saya hanya ambil satu bagian dulu. Berarti dengan kata lain apa yang Ibu perjuangkan hari ini selama ini ingin hak Ibu dari 2001 sampai saat ini kembali gitu Bu, seperti itu Bu. Itu dulu. Ya. Ya. Saya baru satu tahap. Oke Bang, kalau secara hukum fokusnya di mana Bang? Kita fokusnya adalah sesuai surat daripada akte notaris ini. Notaris bilang atau notaris membuat pernyataan setelah saya somasi pertama dan kedua ketiga, ibu ini kata yang 2 orang. Saya ulang ya, ibu ini kata yang 2 orang telah keluar. Keluar sebagai apa? Kami tanya. Diperiksa catatannya oleh notaris. Keluar sebagai pengurus. Oh ya, pengurus dia mengundurkan diri, yaitu sebagai wakil direktur dan direktur dari CP Lestiani dan Bluebird. Nah, apakah keluar dari pemegang saham? Oh tidak, maka ditulislah seperti ini. Jadi ibu ini bukan lagi sebagai direktur dan direktur dan wakil direktur, tetapi adalah tetap sebagai pemegang saham. Maka fokus kita adalah maka ibu ini tetap memegang saham agar bisa nanti diwariskan kepada anak-anaknya. Untuk laporannya sendiri mungkin sudah ada pemanggilan dari pihak lawan sendiri? Laporannya udah berjalan 2 minggu, belum ada panggilan. Mungkin lagi diteliti oleh Mabes, tetapi sampai saat ini belum dipanggil. Biasanya sudah ada panggilan dan klarifikasi. Tapi sampai sejauh ini optimis Bang. Apa yang telah disampaikan dengan bukti-bukti yang Optimis dong. Ini kan melapornya itu 1 hari. Diperiksa 3 kali di bawah. Diperiksa di atas lantai 4. Turun lagi ke bawah. Diketik dan sebagainya, diparap oleh pimpinannya. Maka ini sudah melalui proses seleksi. Dan laporan itu semuanya adalah di Nazgelen. Sudah di Nazgelen kantor pos. Itu bedanya di Mabes dan di Polda gitu.